Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'd. Suara aman semua? Suara ya? Alhamdulillah aman. Ya, oke. Alhamdulillah aman Pak Ustaz. Bagaimana biasa sambil nunggu teman-teman yang lain, kita buka pertanyaan-pertanyaan bebas. Kita persilahkan. Siapa yang pengen mendalami pertanyaan? Saya Pak Yai, Haris Pak Yai. Agak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit keluar dari topik nih Pak Yai. Pertanyaannya, sejauh mana ilmu-ilmu hakikat ini bisa menutupi atau mengisi perbedaan fikih, khilafiyah fikih Pak Yai. Contohnya misalnya kalau di fikih Imam Syafi'i, gerakan sholat 1 rakaat 3, gerakan besar 3 kali berturut-turut itu kan membatalkan sholat ya Pak Yai. Nah kita sudah misalnya kita dalam kondisi makmum sholat Jumat ya, terus kita melihat imamnya itu mempunyai gerakan besar, misalnya jinjit-jinjit, lihat ke bawah, terus kadang tangannya garuk-garuk, terus dengkulnya kadang gerak-gerak gitu Pak Yai. Itu bisa enggak kita menata rasa dan kesadaran kita bahwa apa yang dilakukan sang imam itu sebenarnya juga dari sang Al-Hayyu Al-Qayyum gitu ya. Nah, apakah kita tetap makmum agar mendapatkan jamaah sholat Jumat ini bisa menata hati seperti itu ya Pak Yai. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan urusan fikih tentang sholat umpama bagi yang bermadhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu berpandangan siapapun sholat 3 gerak berturut-turut, ya, 3 gerak tapi berturut-turut yang dipandang membatalkan Imam Syafi'i itu. Oke. Umpama kita maju ke depan 3 langkah tapi tidak berhenti, langsung 3 langkah terusan. Salasu harakat mutawaliyat. Nah, itu dipandang Imam Syafi'i salah. Pandangan. Oke. Demikian juga gatal di kepala, di perut, di kaki, langsung kepala, perut, kaki, langsung berturut-turut. Salasu harakat mutawaliyat. Nah, itu dipandang menurut Imam Syafi'i membatalkan sholat. Bagaimana biar nggak membatalkan? Diajarin oleh Imam Syafi'i. Kepala digaruk dulu ya, dengan garuan yang kurang dari 3 gerakan besar ya. Kemudian diam dulu, baru perut. Setelah perut selesai, diam dulu, baru kaki. Ya nggak masalah kalau begitu. Lah, jadi yang dipandang membatalkan itu salah suharokat mutawaliyat. 3 gerakan di tempat yang berbeda atau di tempat yang sama, gerakan yang dianggap cukup berarti, terus menerus. Nah, itu pandangan Imam Syafi'i itu bisa membatalkan sholat. Menurut pandangan imam yang lain ya enggak juga. Ya, itu pandangan-pandangan fikih. Nah, mestinya sang imam tadi ya ilmu-ilmu begini ngerti fikihnya harus paham. Nah, pertanyaannya imam tadi gerak-gerak begitu, itu dia ngerti, sengaja melanggar atau tidak ngerti. Nanti fikih kan melihat begitu. Kalau nggak ngerti ya dimaklumi oleh Allah. Namanya nggak ngerti. Iya dah. Nah kalau ngerti dia dengan enteng meremehkan dan melanggar, itu yang tidak benar. Dalam konteks itu hubungan dia imam dengan Allah tentunya. Nah kalau kita kan nggak ngerti hatinya imam. Ya kita kan nggak ngerti hatinya imam. Nah kalau kita melihat seperti itu, ya tentunya kalau masuk ke fikih bisa beberapa solusi. Bisa kita ingkita'ul imam. Tetap mengikuti gerak-gerik imam, tapi hati kita sudah tidak makmum sama imam tadi. Dalam fikih namanya ingkita'ul imam. Jadi hatinya meniatkan sholat sendiri. Karena imamnya dipandang secara fikhiyah
ya istilahnya kurang pas, itu nggak ada masalah, dibenarkan juga dalam pandangan-pandangan fikih tanpa harus merendahkan, menjelekkan dan seterusnya si imam. Nah, karena semuanya ada etika. Kalau memang mau mengingatkan ya harus hati-hati, pelan-pelan. Karena orang kadang diingetin juga gampang tersinggung juga banyak. Iya. Akhirnya tambah musuhan. Ente siapa nih nginget-ngingetin gue? Ya. Jadi harus punya irama seperti itu. Ya. Nah, itu dari sisi fikih, objektif fikih lah. Nah, kalau umpama dia nggak tahu, ya lagi-lagi kalau nggak tahu dimaklumi. Apa-apa kalau nggak tahu oleh agama dimaklumi. Ini zonanya zona fikih. Ya, fikih rapi fikih, ikuti aturan fikih. Nah, ilmu hati itu tetap setuju dengan fikih itu setuju. Oke, nggak ada masalah. Fikih ya fikih. Fikih itu ngatur zohir toh. Ilmu hati ngatur batin, biar batin ini, hati ini, jiwa ini selaras dengan kebenaran dohir tadi. Nah, seperti itu. Karena itu benernya hati juga untuk memperkuat benernya batin. Tidak sebaliknya. Benernya zohir tapi batinnya nggak diperhatikan. Nah, itu yang salah. Nah, seperti itu ya gambarannya Pak Haris ya. Dah. Kalau Allah mah enak-enak aja kok aslinya nanti. Yang ribet ya namanya fikih, pandangan-pandangan ilmiah seperti itu. Kalau fikih sedikit nggak fasih, nggak sah semua sholatnya karena nggak fasih semua. Orang di kampung-kampung nggak fasih semua, jadi nggak sah semua. Tapi itu pandangan fikih, idealisme fikih seperti itu. Ya kita hargai. Kenapa ulama fikih berpikir seperti itu? Ya biar agama menjadi terjaga kemurniannya, kebenarannya. Tapi bukan berarti kemudian Allah itu sewaklek-klek kayak kepalanya ulama fikih. Ya nggak begitu juga. Kalau Allah mah apa-apa sesuai kemampuan hambanya. Mampunya segitu yang penting ikhlas. Bener gitu aja. Kalau Allah itu enak-enakan kalau Allah itu. Yang galak itu kita. Ngerti nggak? Yang galak itu kita dengan nafsu, dukungan nafsu dan idealisme. Idealisme itu banyak masuk ke zona nafsu. Kalau Allah itu enak-enak aja. Kalau Allah itu enak banget. Enak banget Allah itu. Perempuan malam ngasih minum anjing ya, masuk surga gitu aja kan. Ya. Iya, anjingnya Ashabul Kahfi karena sering ngikuti orang baik ya, masukin surga. Anjing aja masuk surga. Nah, ya Allah mah enak-enakan kalau Allah. Yang galak kita yang galak. Ya. Oke, dah Allah itu benar-benar Rahman, Rahim, ya enakan. Nah, ya, prinsip dalam hidup Allah itu enak. Maka Allah sampai bilang dalam Al-Qur'an, "Fattaqullah mastata'tum." Takwalah semampu ente lah. Loh, enak toh? Suruh takwa semampunya. Ya mampunya segini ya segini udah. Mampunya 60% ya 60%, 70%, 70%. Tapi di sisi yang lain ayat bilang fattaqullah haqqa tuqatih. Nah, ini support. Oh, takwa yang serius. Ini support. Allah berkomunikasi dengan support. Oke? Di ayat yang lain fattaqullah mastata'tum. Udahlah takwa semampu ente lah. Enak-enakan aja kok gue. Loh, enak. Berarti apa? Berarti Allah itu enak aslinya. Yang bikin nggak enak diri kita sendiri. Karena sudah diwarnai pandangan. Jadi hidup ini terkontaminasi dengan pandangan-pandangan. Bukan kesucian, ketulusan, kemurnian suara Allah di hati. Bukan. Banyak kontaminasi, nggak enak sama ini itu, itu sudah terkontaminasi. Bukan kesucian hati dari Allah yang kamu lakukan sesuai dengan kesucian suara tadi. Nah, jadi diri karena bersosial ya sudah terkontaminasi kanan kiri, terkontaminasi pandangan-pandangan ilmiah dari aneka bidang. Dalam konteks agama ya fikih tentunya yang relatif mewarnai secara syariat. Nah, seperti itu ya gambarannya Pak Aris ya. Ya, sudah aman. Saya konfirmasi sedikit ya Pak ya. Ya.
mungkin karena saya kembalikan ke apa, saya hubungkan dengan penjelasan Pak Yai pertemuan mungkin 17-an, 15-an, bahwa andai kata kita mendudukkan hati bahwa ini rasa sadar kita ini dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, itu kalau bisa mendudukkan itu, nanti kita tidak dihisap gitu ya. Benar. Nah itu kadang-kadang saya pakai kalau pas sholat Jumat itu hukumnya kan harus berjamaah. Nah ini secara mendadak saya melihat gerakan imam yang menurut kaidah Imam Syafi'i itu, wah ini udah nggak benar gitu. Kalau saya mufarokoh keluar dari jamaah, namanya sholat Jumat ini harus berjamaah. Bagaimana? Akhirnya solusinya ya saya pakai itu Pak Yai, ilmu kesadaran itu, bahwa oh ini apapun ya memang petunjuk Allah yang ada saat itu, diterima sang imam begitu. Ya, oke, itu benar juga. Insya Allah enak-enakan aja kok nanti. Iya, yang penting sholat lillah. Nah, kalau mau masuk ke zona fikih, ya Pak Fatoni bisa tadi namanya inqita'ul imam, tapi modelnya adalah intiqalul mazhab. Saat itu ada rasa pindah mazhab yang lain, nggak ada masalah. Nah, itu namanya strategi fikih itu. Ya. Oke, karena memang kita hidup kontaminasi pandangan-pandangan fikih Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Sholat Jumat oleh Imam Syafi'i harus minimal 40, oleh Imam Maliki 3 aja cukup. Ini pandangan-pandangan sebetulnya. Iya. Ya, kalau Imam Hanafi paling tidak 7, imam yang lain 13. Ini pandangan-pandangan. Ya, yang penting nggak satu lah. Ya jadi imam, ya jadi khotib, ya. Ya jadi makmum, itu repot nanti. Ya itu pandangan-pandangan. Nggak usah terlalu dibikin ruwet hidup ini. Santai, tenang aja. Ya, oke ya, aman ya. Insya Allah. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi? Kita persilahkan. Saya kasih waktu kurang lebih berapa menit untuk ini ya. Nanti kita akan praktek zikir yang dulu kita sampaikan dulu. Ya, ada apa? Mangga silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, mangga silakan. Izin bertanya Ustadz, kan ada 7 nafsu ya mengenai tazkiyatun nafas ini. Kan ada 7 nafsu tuh, nafsu amarah, nafsu Lawamah kalau bahasa Arabnya. Orang Jawa bilang aluamah ya. Orang bahasa Arabnya lawamah. Wa nafsi wa ma sawwaha itu. Ya, terus? Terus ada mulahamah, terus mutmainnah, mardiyah sampai dengan kamilah yang puncak tertingginya ya. Itu kan yang dimiliki Nabi ya Ustadz ya. Bukan, itu untuk ini, untuk secara umumnya orang, ya. Kalau kamilah kan hanya Nabi dan Rasul, bukan Ustadz yang Enggak juga. Kita aja bisa. Kita kalau sudah sampai derajat tauhid yang mapan bisa. Itulah masuk namanya para solihin, orang-orang yang soleh, para aulia itu di situ. Nah kita belajar seperti ini kan, yes, bahasa tandanya pengen jadi situ ta. Pengen jadi kamilah gitu ya Ustaz. Iyalah, masa pengen jadi amaroh terus, yang jangan dong, rendah lah. Iya, cita-cita ya yang tinggi lah. Iya. Amin. Ya, oke ya. Masa apa cita-cita duduk di nafsu amaroh? Ustaz izin bertanya Ustaz. Kenapa? Amin. Mudah-mudahan semua kita di sini yang ada di Zoom ini menjadi. Ya, kenapa? Ya. Ya, Ustadz kan bagaimana ini Ustadz mengetahui diri kita, mengukur diri kita. Kita kan nggak paham nih sama diri kita sendiri kadang-kadang ya Ustadz ya. Kan yang paham sama diri kita ini kan hanya Allah gitu kan. Nah, bagaimana gitu mengukur diri kita ini udah sampai di nafsu yang mana gitu. Kita ada di nafsu yang mana. Saya sih perasaan kayaknya masih amarah ini. atau yang lain gitu. Nah, bagaimana nih Ustadz mengetahui diri kita ini sampai di tahap yang mana gitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, ini nanti ada kajian sendiri nafas ini teman-teman ya, akan dikaji satu persatu. Jadi tidak bisa dikaji malam ini. Kajian kita panjang ya. Dan kita belajarnya juga belum seberapa kok. Ya. Zikirnya belum seberapa kok. Jadi sebetulnya ketajaman kita mengenal diri kita, hubungannya dengan sistem nafsu yang ditanam Allah dalam jiwa kita,
itu nanti juga tergantung kebersihan hati dan pikir kita yang dibersihkan oleh Allah tadi. Novita, sepanjang spiritualmu terus bertahan istiqomah, ilmunya jalan, kefahaman pengertian tentang Allah jalan, zikirnya jalan, istiqomah, nanti sejalan itu Allah sendiri yang akan menunjukkan dirimu ada di posisi mana. Dirimu akan ngerti. Masa ngelihat dirinya sendiri nggak ngerti sih? Kayak dirimu ngelihat, diriku goblok apa pintar sih? Masa ngelihat goblok pintar aja nggak bisa? Ya bisa lah, masa nggak bisa? Belum bisa itu karena dirimu belum paham, belum ngerti. Kalau belum paham, belum ngerti, dianggap masih buta. Nah kalau masih buta ya nggak akan bisa melihat dong. Oke, buta mata hati maksud saya. Kalau hati sudah dibuka oleh Allah, ya, maka dirimu oleh Allah akan diperlihatkan dirimu sendiri. Maksudnya dirimu akan diberi kemampuan bisa melihat dirimu sendiri secara ruhiyah lewat rasa sadarmu. Oh begini, oh begini, oh begini. Dari fakta lakumu sendiri, dari fakta zahir batinmu sendiri. Oh saya begini, oh saya begini. Ngerti. Ya, sekarang belum ngerti. Ya kan proses. Belajar aja baru berapa hari udah mau ngerti ya. Jangan dulu, ntar dulu ya. Sekarang terus belajar. Sejalan itu ilmunya nambah, hidayahnya tambah, taufik inayahnya nambah, kebersihan hati pikir ditambah oleh Allah, zikirnya terus istiqomah, otomatis itu akan dikasih tahu oleh Allah, otomatis. Oke, bisa dimengerti. Nah, nanti ada kajian sendiri, panjang itu nafsu itu, mahia nafsu amaroh, gimana karakternya, efeknya gimana, dan seterusnya. Apa nafsu-nafsu lawamah, apa itu nafsu mulhamah, apa itu mutmainnah. Lah mutmainnah itu nafsu yang sudah posisinya menengah. Menengah. Nah, posisi tinggi sudah masuk ke zona rodiyah mardiyah kamilah. Tenang itu belum puncak. Karena nanti ketenangan itu ada dua. Ada yang tenang karena sesuatu secara hak dan kewajiban serta secara kebutuhan psikologis terpenuhi, menjadikan orang tenang bisa. Tapi tenang secara spiritual yang dimaksud ketenangan hati pikir yang memang selalu ada wujudnya rasa dan sadar tentang Allah. Ini yang dikejar oleh tazkiyatun nafas, oleh ilmu hati. Oke, tenang, yang tenangnya itu karena ada rasa dan kebersamaan dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Nanti kalau tauhidnya sudah mapan, Allah juga akan ngajari pada dirimu. Contoh, ini tingkat tinggi loh ya. Teman-teman makan. Teman-teman akan diingatin oleh Allah, nggak boleh dirimu punya rasa kenyang karena makan, perbuatan makan. Hatimu harus ngomong yang bikin kenyang Allah, bukan makan. Karena makanan itu makhluk. Makhluk nggak bisa memberi manfaat. Yang memberi manfaat adalah zat yang tidak bisa dibahas, yang meliputi makhluk. Maka hati ahli tauhid, hatinya yang dalam ngomong, yang bikin kenyang Allah. Sebab musababnya makan. Yang bikin hilang haus Allah. Sebab musababnya minum. Sebab kita ini makan sebanyak apapun. Kalau Allah nggak bikin kenyang, nggak akan kenyang kita. Kita minum sebanyak apapun. Kalau Allah nggak menghilangkan dahaga kita, haus kita, nggak akan hilang haus kita. Maka hakikatnya pemberi manfaat lapar dan atau kenyang siapa? Sistem perut, sistem tubuh, atau makanannya? Ahli tauhid duduk Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan bahaya kecuali hanya Allah.
kenyang, bagian dari satu manfaat. Oh, ini udah tingkat tinggi. Nanti hatimu akan dididik sendiri oleh Allah. Jadi akan sangat menghindari sesuatu, rasa dan kesadaran yang berbau cenderung pada makhluk. Oke, bisa dimengerti. Berobat yang ngobati dokter spesialis. Terus bilang, oh dokter itu keren, hebat, saya jadi sembuh. Musyrik di mata ahli tauhid. Karena yang menyembuhkan menurut hatimu, pikiranmu adalah makhluk yang namanya dokter. Berarti hatimu masih buta dari Allah. Ahli tauhid tidak mau begitu. Yang menyembuhkan adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Khaliq. Zat yang meliputi dokter. Zat yang meliputi setiap sesuatu. Zat yang meliputi obat. Bukan zatiah obatnya, bukan zatiah dokternya. Kalau obat itu masih makhluk. Kalau dokter itu masih makhluk. Tapi yang meliputi setiap makhluk, itulah sebetulnya penyebab sembuh dan atau tidak sembuhnya. Nah, kalau ahli tauhid tingkat tinggi nanti sudah seperti itu, duduin hati dan pikiran. Dia diberitahu oleh Allah ketajamannya. Nah, kalau yang hatinya masih dablek-dablek, belum dong, belum ngerti. Paham ya, Novita? Nanti sejalan ketajamannya Novita, Allah akan buka itu. Ya, sejalan kematangan ruhiyah spiritualnya Novita. Oke, sementara ya dinikmati aja, kayak beginilah saya. Nah, gitu aja udah. Nanti semakin diberi banyak tahu oleh Allah. Ya, dia Novita berproses, sabar ya, berproses. Menyangkut Allah mah nggak usah tergesa-gesa. Udah duduk kepada Allah aja udah, ngikuti maunya Allah. Wes enak itu, aman, adem, ayem. Ya, ngikuti maunya Allah. Nah, oke ya, Novita. Ya, nanti bahasanya panjang, tidak bisa sekarang. Nafsu itu panjang kajiannya. Ya, oke. La maujudun illallah. Ya, silakan Pak Margono. Turnuan Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon pemahaman arti zuhud dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari Ustaz. Supaya lebih mantap. Zuhud nanti ada bahasanya, ya. Oke, apa yang disampaikan saja deh, dipahami dengan baik, diamalkan. Nanti kalau yang belum ditanya semua, nanti pas pembahasan bagaimana? Ya, zuhud itu intinya, sejatinya, sebetulnya ya substansi tauhid itu sendiri, Pak Margono. Ya, karena semua sudah Allah, maka dia tidak terlalu berambisi hal apapun di luar Allah, termasuk materi. Karena dia sudah menemukan kesejatian hidup. Dia sudah menemukan kesimpulan dalam hidup. Dia sudah menemukan sesuatu yang dicari dalam hidupnya. Dan dia sudah bisa merasakan langsung dari Allah. Maka itu efek dari situ dia, bahasa kasarnya nih, tidak terlalu terlalu ngoyo hubungannya dengan dunia untuk kepentingan pribadi. Dia sudah lulus dari itu, Pak Margono. Kalau toh dia semangat, kepentingannya untuk kepentingan umat, bukan kepentingan perut sendiri. Umat, mikirin yatim piatu, mikirin fakir miskin, mikirin yayasan yang notabene-nya untuk kepentingan sosial dan seterusnya. Itu zuhud, jangan disalahpahami. Zuhud pasti harus miskin, itu nggak benar. Itu pandangan. Oke? Yang miskin nggak zuhud banyak juga. Tambah pikirannya ngelamun kapan kaya kok ya. Jadi intinya hati pikirnya lurus ke Allah, itu aja kesimpulannya, Pak Margono. Ya, yang repot duit sedikit, hati pikiran nggak lurus ke Allah, babak belur. Duit banyak, hati pikiran nggak lurus ke Allah. Jadi tinjuannya di mata Allah bukan sedikit banyaknya duit. Oke, tapi sejauh mana tensi optimalisasinya rasa dan kesadaran seseorang kepada Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Khaliq, kepada pemilik nama Allah, kepada pemilik
Nama 99 Asmaul Husna. Pemiliknya bukan namanya. Iya. Beda nama dengan pemilik. Allah itu nama. Yang punya nama mana? Dirimu ngerti apa enggak? Yang punya nama Allah hanya bisa dirasa. Hanya bisa disadari. Dia kata Quran lebih dekat dari urat leher kita. Ya. Kalau akalmu baru paham doang, maka agama akan ruwet di sini. Agama itu masih akan jadi konflik terus. Kala agama, kala Tuhan, baru sampai logika, pemahaman, maka agama masih akan bikin kisruh, pertentangan. Oke, bahkan peperangan. Kenapa? Karena agama, karena ketuhanan, karena puncak ruhiyah spiritual baru sampai kepala perjalanannya. Maka tidak sedikit sesama Islam, mukmin saling bunuh-membunuh. Kenapa? Agamanya baru sampai kepala, Pak. Sesama Islam aja membunuh. Apalagi sama di luar Islam. Jadi agama itu menjadi alat kisruh, pertentangan. Agama menjadi pemicu apa? Berantem. Menjadi pemicu kebencian. Menjadi pemicu kedengkian. Menjadi merasa mewahkan diri dan kelompoknya dan merendahkan orang di luar dirinya. Itu kalau agama baru sampai kepala begitu, teman-teman. Maka ilmu hakikat adalah berusaha mencapai titik bagaimana Allah dan agama ini dengan aneka ajarannya dari kepala masuk ke relung hati yang dalam. Sehingga mampu menangkap Tuhan dan substansi ajaran agama lewat hatinya yang suci, yang bersih. Rasonya yang suci, yang bersih. Kesadarannya yang suci, yang bersih. Kalau sudah sampai hati yang dalam, pasti dijamin mutu agama pembawa kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebersamaan, saling menghormati, saling menghargai, tidak pernah mau merendahkan orang. Jangankan merendahkan orang, merendahkan hewan aja nggak mau, nggak bisa. Dia ngerti di situ diliputi Allah. Itu bedanya orang yang agama dan Allahnya sudah sampai kedalaman hati dan baru sampai kepala. Nah, agama yang bisa menjadi penghantar rahmatan lil alamin, Islam yang menjadikan rahmatan lil alamin dan al-akhlaqul karimah adalah Islam yang sudah masuk ke hati yang dalam, teman-teman. Yang sudah mampu menghilangkan ego diri kehambaan. Oke. Yang menyandar kepada ego ketuhanan. Pasti orangnya enak, adem, ayem, nyaman, tentrem, nggak ada ego, nggak ada ini, nggak gila penghormatan, nggak mau diagungkan. Dia sudah sampai tujuan. Nah, seperti itu gambarannya. Bisa dimengerti ini? Pak Margono? Ya, nanti bahasanya nanti aja ya. Saya hanya memberi kilasan saja. Ya, oke Pak Margono, apa yang disampaikan paham, jalankan maksimal atas nama Allah, nanti beres semua nanti, ya. Oke, pelan-pelan. Nah, ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, oke. Siapa yang dulu tadi? Silakan. Yang cowok siapa dulu? Silakan tadi. Ya, mangga. Pak Naryo, Pak Kiai. Ya, mangga Pak Naryo. Assalamualaikum. Intinya begini, Pak. Waalaikumsalam. Setelah saya coba renung, saya udah tua ya, 60-an. Perjalanan hidup iman, Islam, ikhlas. Ternyata Tuhan beri Suaranya putus-putus ya, saya tidak bisa menangkap. Mohon diulang. Kalau kita coba meruntut dari iman Islam, ilmu amal itu
kan ada di hati. Jangan diri tengah hati rasa di mana. Kalau saya baca ibadahnya kan macam-macam balik. Mohon Pak Sunario sementara berhenti dulu, nanti ganti waktu. Sinyalnya namanya tidak bagus, saya tidak mampu mendengar. Ganti waktu ya, putus-putus jadi nggak bisa tertangkap. Silakan Bu, siapa tadi? Bu Sri Anita duluan, kita persilakan. Iya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, menyambung pernyataan Ustadz tadi bahwa sikap zuhud itu kita bisa merasa nyaman, merasa cukup gitu ya, dalam hal apapun gitu. Nah, itu bisa nggak kita ukur? Jadi maksud saya perasaan seperti itu, apakah kita ini sudah zuhud atau belum? Itu kan parameternya kan sangat pribadi dan sangat individual kan. Nah, pertanyaan saya apakah masing-masing diri kita itu bisa merasakan gitu. Artinya target yang akan dicapai dalam hidup itu sudah oke gitu, atau on proses atau belum sama sekali gitu. Yeah. Nah, itu gimana ya Ustadz? Kan karena Ustadz tadi mengatakan bahwa Allah sendiri yang akan memberitahu gitu. Yeah. Nah, kalau misalnya nih saya GR deh gitu, saya merasa oh ya udah alhamdulillah ya saya udah bisa dari titik ini. Meski untuk kepada titik ini saya melewati gelombang yang luar biasa gitu. Terus dalam perjalanannya saya selalu berusaha, oh ya udah, contoh dalam hal makanan, alhamdulillah ya saya masih diberi rezeki, apapun itu bentuknya gitu. Ternyata setelah perasaan itu dengan sadar saya paksakan awalnya, ternyata makanan apapun itu ternyata menjadi enak gitu. Dan kehidupan seperti apapun itu menjadi tidak masalah gitu. Nah, apakah dengan perasaan seperti itu sudah bisa dikatakan zuhud, Ustaz? Ya, itu latihan, masih latihan ya. Latihan, perjalanan. Ya, itu sudah bagus, sudah dididik oleh Allah. Bu Sri Anita Tanjung. Itu sudah mulai dididik oleh Allah. Ya, pelan-pelan. Oke, nanti tingkat tingginya hatimu akan dibilangin begini oleh Allah. Saat teman-teman makan, hatimu tetap hudur ke Allah lewat rasa sadarmu. Enaknya makanmu, enaknya rasa makanmu terkalahkan oleh kehuduran hatimu kepada Allah. Ngerti maksud saya? Paham, kalau Ustaz. selama ini jadi bukan makanannya, enaknya bukan rasa makanannya, enaknya terong sama enaknya apa? Kangkung saja, kamu lebih mengenali enaknya terong dan kangkung daripada yang berirodah dan berkudroh pada terong dan kangkung. Berarti Allah kamu kalahkan dengan makhluk yang namanya kangkung sama terong. Ngerti nggak nih maksud saya? Lah, kalau hatimu sudah sampai nggak begitu. Kalau hatimu sudah sampai nanti tidak begitu. Makan apapun, hatimu, pikirmu ngadep total pada Allah, dikuasai oleh Allah. Oke, dan dirimu melihat semua apa yang ada disajikan oleh Allah. Jadi seperti itu yang terjadi. Maka ya nyaman-nyaman saja. Emang Allah ngasihnya ini, ya suwun ya Allah. Karena penentu enak apa tidak enak, itu sejatinya hati dan pikirmu sendiri. Oke. Pauk, sop buntut, sate. Hati pikir tidak menerima dengan ikhlas. Ngerasa kurang. Tetap aja nggak enak walaupun sop buntut sate. Karena hatimu gerangsang. Tahu gerangsang ya? Gerangsang. Adanya ini, bayangannya yang lain-lain kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Padahal Allah sudah memberi sate sop buntut. Sementara yang di kampung makan pakai sambal aja udah Masya Allah nikmatnya luar biasa.
Luar biasa. Itu artinya rasa itu ya. ditentukan oleh sikapmu sendiri, oleh sikap kita, sikap rasa dan kesadaran kita, hubungan kita, respon kita tentang Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, ini kalau bicara ini panjang loh. Ya, saya tidak mau bicara. Nah, nanti kalau saya buka begini. Sebetulnya yang punya rasa itu makhluk atau siapa? Oh, panjang nanti. Teman-teman umpamanya minum air dikasih gula. Rasanya manis toh? Betul. Iya. Nah, loh, menurut penelitian kedokteran, yang merasa manis adalah saraf lidah. Begitu diteliti lebih jauh, ternyata tidak. Oh, di otak. Begitu diteliti lebih jauh, oh, bukan di otak, ternyata di akal. Begitu diteliti lebih jauh, loh bukan, di hati. Begitu diteliti lebih jauh, loh bukan, di roh. Begitu diteliti jauh, roh nggak mungkin bisa berfungsi tanpa nurullah. Loh, berarti rasa sumbernya dari mana? Pusing dari teman-teman. Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, ini ilmu tingkat tinggi nih rasa ini. Ya. Makanya saya bilang ilmu yang paling rumit dipelajari adalah ilmu tentang rasa. Kalau teman-teman sudah sampai hakikatnya yang punya rasa, ya udah tinggal nunggu mati aja udah selesai itu hidup. Nah, hidup itu sejatinya perjalanan mengenal hakikat rasa. Perjalanan mematangkan diri mengenal hakikat rasa dan kesadaran. Yang jiwa dan roh itu tidak bisa apa-apa kalau nggak diliputi nurullah. Situ nanti sumbernya sebetulnya. Cuman kan harus dibuktikan secara ruhiyah dan kehidupan. Ya. Hanya kuliah doang mau 100 dosen nggak cukup. Itu baru ilmu. Kita harus membuktikan langsung. Enggak cukup dengan fikih dalil qala wa qala rasul. Ya, itu mah ilmu. Itu ilmu. Itu ya. Tapi kalau berhenti di situ nyesel nanti diri kita. Ya, tidak sampai. Ya enggak sampai. Dirasanya benar menurut perasaan dia. Gitu loh. Ternyata masalah rasa aja masih belum ngerti. Loh, yang rasa siapa? Lidah. Loh, kenapa orang mati enggak bisa merasa kalau yang rasa lidah? Coba orang mati tuh kasih jus, diem aja tuh, ya. Iya. Kalau rasa itu sumbernya dari akal, kenapa tuh orang mati nggak bisa ngerasa? Berarti itu teori salah semua secara hakikat. Walaupun secara ilmiah selama masih hidup ya bisa dibenarkan. Tapi secara hakikat begitu mati dia bangke kok bisa apa? Nggak bisa ngerasa apa-apa. Karena hakikat rasa ada pada zona jiwa. Jiwa bisa merasa karena diliputi roh. Roh bisa merasa karena ada Allah. Ya berarti semua sumbernya Allah. Dirimu mampu enggak menghubungkan fakta ini ke yang punya itu? Itu namanya ruhiyah spiritual. Nah ini butuh perjalanan yang tidak sederhana teman-teman. Ilmu doang enggak cukup. Nah, nanti kalau hati sudah sampai, walaupun minum inilah, minum air putih, minum susu, minum apa, hatimu langsung bilang Allah. Apa maksudnya? Rasa ini loh, rasa ini miliknya Allah. Jadi dirimu paham, ngerti, hatimu, pikiranmu, Allah. Zahirnya kamu minum, rasa itu sampai ke sumber sejatinya. Sumbernya rasa siapa? Sumbernya hidup siapa? Allah sendiri. Wah pusing Ustadz, makanya jangan dibahas dulu, pusing ya. Makanya saya bilang jangan banyak tanya yang berat-berat. Ya oke, dah. Tapi sedikit-sedikit nyerempet, udah ya, lumayan nanti Ustadz. Allah sendiri yang begitu-gitu yang ngajarin, tergantung teman-teman oleh Allah diberi fadl seberapa nanti. Nanti dibuka sendiri. Bisa jadi teman-teman akan mengalami peristiwa begini. Ustadz saat saya makan daging, enak. Tapi kok rasa itu kalah dengan rasa nyamannya hati saya, pikir saya dengan Allah. Itu berarti rasa kemakhlukan yang nempel di lidah sudah terkalahkan oleh rasa ruhiyah spiritual. Itu tanda dirimu tauhidnya sudah mapan.
Allah sudah menginginkan derajat yang tinggi pada dirimu. Semua rasa sudah tembus kepada sumbernya rasa. Pemilik rasa. Sumber itu ya pemilik, ya pengendali, ya pemelihara. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau di fikih nggak ada pelajaran begini. Kalau di fikih yang penting masuk surga gitu aja. Ya, kalau di ilmu hati ditelusuri. Loh, diri kita ada apa? Mengapa? Bagaimana? Kenapa? Kok bisa begini? Kemana ini? Nah, itu oleh ilmu hati ditelusuri. Lewat ilmu, lewat zikir. Setelah ilmu zikir diberikan oleh Allah, nanti dibocorin sendiri oleh Allah. Yang ngasih tahu Allah sendiri. Baik proses kehidupan. Nggak bisa, berk juga nggak bisa. Begitu loh teman-teman. Nah, kefahaman dari dalam hati dan pikir yang dalam, yang bisa kita rasa, kita sadari, loh, itu namanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu pengajaran Al-Hayyu Al-Qayyum pada dirimu. Orang lain nyebut namanya ilmu laduni. Ngerti dari Al-Hayyu Al-Qayyum lewat rasa sadarmu dari apapun yang Allah inginkan untuk dirimu. Nanti begitu prosesnya. Kenapa harus begitu? Biar tidak ada klaim dari egomu, aku hebat, aku pinter, aku ngerti, aku paham, aku bisa. Maka sesuatu yang keren akan dimunculkan dari Allah, dari dalam, dan dirimu ngerti. Itu bukan aku, ini bukan aku. Maka dirimu juga nggak mau mengaku-ngaku. Karena dirimu sudah paham dirimu dan Tuhanmu. Kalau hati masih kotor, nih gue, pinter gue. Wih, pinter gue, cerdas gue, ilmu gue. Ya, yang jadi Tuhan inti aja deh. Nah, itu namanya proses. Mengerti? Ya, tapi sombong nggak ngerti sombong dia. Namanya masih kotor. Masih egonya masih tinggi. Nggak apa-apa, jalanin, semua orang ngalamin seperti itu. Ya, yang penting terus maju, belajar, ilmunya jalan terus, nggak kalah dengan ilmu zikir. Zikir itu penting sekali. Teman-teman kurang zikirnya, nggak akan bisa sampai ke Allah. Ilmunya setinggi langit, zikirnya medit, ya, zikir medit mau sampai ke Allah, ya nggak bisa dong teman-teman. Untuk sampai ke Allah ilmunya, iya, zikir pasti akan disupport oleh Allah. Ini bahasa syariatnya seperti itu. Zikirnya harus istiqomah. Zikir khususnya maupun zikir laku tauhidnya yang 24 jam. Baru titik tertentu nanti. Seperti itu ya, wanita ya? Iya, Ustaz. Ya, oke, mulai. Ya, sedikit banyak sudah bisa ditangkap. Ya. Itu tadi praktek dalam proses step-step awal. Tapi sudah bisa dirasakan. Ya alhamdulillah. Ya. Oke. Oke dah. Ada lagi? Yang kemarin mau bertanya belum jadi siapa? Ini ada beberapa pertanyaan di itu Ustadz. Di chat ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin admin coba bisa menjawab. Ini chat 1. Hati terbalik. Hati bolak-balik. Hati salim, Sukri PKH. Ini apa nih? Oh, bacanya ini ya dari sini. Oke, ntar. Assalamualaikum. Intinya iman, Islam, ihsan, ilmu, amal, ikhlas. Tentu manusia berbeda sesuai usahanya. Bab hati, ikhlas, level di mana kita berada. Ibnu Taimiyah, Tazkiyatun Nafas, ada hati karatan. Ya, ini masukan. Ini udah ngerti secara ilmiah, ngerti. Ya mudah-mudahan secara hakikat sudah jalan juga. Ya, ini literatur namanya, literatur ilmiah. Sukron nih siapa yang ngirim ini. Saya ingatkan juga, tidak cukup dengan literatur ilmiah. 1000 buku pun teman-teman ceritakan pada kita, nggak ngefek. Kalau hatimu tidak posisi, ya menjalankan, ya totalitas tauhid, dan zikir khususnya.
Itu pengalamannya seperti itu. Pengalaman hampir semua para arifin seperti itu. Bahkan orang banyak ilmu itu bisa menjadi penutup antara diri kita dengan Allah. Dengan Allah. Oke, hati-hati nih. Pinter, profesor, doktor, menguasai puluhan kitab. Itu bisa justru menutupi hatimu dengan Allah. Tapi dirimu nggak ngerasa. Padahal bersamaan pintermu, fahammu, hafalmu, ngertimu. Ya. Ternyata dalam hati, aku pinter. Aku ya. Itu mah Fir'aun. Bisa dimengerti? Yang benar pinter, alim, duduknya zero. Mengembalikan kepada Allah. Tak. Pikir bersih, hati bersih. Dah. Itulah yang akan menjadikan ilmu itu penghantar kepada taqarruban ilallah. Bisa dimengerti? Tauhid. Nah, hati-hati. Ya. Makasih. Tapi cuman yang saya mau tekankan tadi pakai ya sudah. Sekarang suaranya udah enak. Silakan, mangga, masuk. Bagaimana Pak? Saya belum tahu juga posisi kita ada di mana. Kadang-kadang ada putur, ada itu. Suaranya kok masih agak terputus-putus ya di saya. Coba ulangi lagi, Pak. Bagaimana zikir yang tadi Pak Kiai sampaikan? Kita ada zikir khusus yang kita sesuai pribadi atau memang zikir yang secara umum? Oke, teman-teman, zikir khusus itu maksudnya zikir yang diajarkan oleh Nabi. Teman-teman mengistiqomahkan. Atau zikir yang melalui, mohon maaf, torikoh, teman-teman istiqomahkan. Oke. Istiqomahnya itu loh yang mahal, Pak. Namanya tiap pagi baca sholawat sekian kali. Istiqomah terus lillah. Itu yang mahal. Iya. Habis maghrib baca ini terus lillah. Bukan pengen kaya loh ya. Bukan loh ya. Lillah loh ya. Lillah. Nah itu yang mahal. Duduknya lillah. Kalau bisa diijazahkan oleh guru, dari guru. Asik. Itu lebih bagus. Nah itu yang begitu. Bukan ngarang-ngarang sendiri. Oke? Ya. Makanya nanti teman-teman akan diajarin. Tingkat dasarnya diamalin dulu. Berbulan-bulan, bertahun. Ya, oke. Nanti akan diajarin ilmu kelas menengahnya. Ilmu kelas tingginya. Semuanya itu ada stepnya. Oke, Pak ya? Oke, paham ya? Itu zikir khusus namanya. Lah teman-teman, yang diperkenankan oleh Allah masuk musyahadah harus zikir khusus tingkat tinggi. Nggak bisa hanya zikir biasa-biasa aja, nggak bisa. Semua ada metodologinya. Oke. Nah, zikir khusus ketika sudah istiqomah nanti akan memudahkan laku tauhid yang di luar sholat fardunya, sholat sunnahnya, dan zikir khususnya. Sehingga semua af'al, semua aktivitas akan bisa menjadi zikir. Tujuannya ke sana. Jadi ini peran yang saling melengkapi. Antaranya peran ilmu, peran zikir khusus, peran apa? Laku tauhid. Atau laku keikhlasan dalam konteks 24 jam. Oke, mengerti ya? Jadi yang akan kita sasar itu adalah onderdil dalam hati loh teman-teman. Dan itu tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah yang beresin. Ya. Oke, secara hakikat, secara syariatnya kita belajar ilmu seperti ini. Ya. Secara syariatnya kita zikir. Ya. Zikir itu masih syariat. Maka di syariat dan torekot masih sering konflik karena dia zonanya masih banyak diwarnai nafsu. Ilmu pinter barang itu masih cetek itu masih. Oke, masih timbul konflik. Kalau sudah masuk ke hakikat dan makrifat, adanya adalah kefahaman yang tinggi. Nggak mau konflik, nggak mau kisruh. Karena dia udah ngerti. Ternyata semuanya sumbernya Al-Hayyu Al-Qayyum. Mengerti? Nah, seperti itu. Nah, ikuti prosesnya, ilmunya, zikirnya, istiqomahnya. Oke. Ya, teman-teman. Bisa dimengerti ya?
Baik. Ya, oke, dah. Jangan tergesa-gesa juga ya. Iya, yang repot jalan baru berapa ini udah pengen sampai aja. Oke ya, dah. Bahasa candanya seperti itu. Apa Kiai, malam ini kepukul juga diri kita ya. Saya pernah baca juga jangan tenggelam dalam kebodohan kelalaiannya. Kita pasti lalai juga Ustaz Pak Kiai. Jadi itu apa yang disampaikan tadi. Iya, kelalaian itu karena apa? Kelalaian itu karena kebodohan, Pak. Kenapa? Kebodohan dan kelalaian terjadi karena belum ditolong oleh Allah, Pak. Orang sepinter apapun kalau belum ditolong oleh Allah, ngerasanya dia benar, padahal aslinya tidak. Nah, ukurannya benar apa tidak kalau dia nanti sudah sampai kepada Allah. Allah langsung yang ngajari. Dia ngerti ini benar apa salah. Lurus apa tidak. Oke. Bisa dimengerti ya? Baik. Ya, oke. Ya, ikuti proses saja. Ya. Ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Nih, ada itu pertanyaan masih ada lagi pertanyaan nih. Ada pertanyaan lagi nih. Biar zikirnya bisa benar-benar sampai ke Allah, apa harus belajar tarikat? Nah, sekarang saya tanya, tarikat itu apa? Nah, pusing lagi kan nanti. Tarikat itu jalan. Teman-teman sholat ini udah tarikat. Sholat 5 waktu itu udah tarikat. Sholat sunnah itu udah tarikat. Cuman hatimu bener nggak duduknya saat sholat sunnah, saat sholat wajib. Teman-teman bekerja itu loh, nyari duit itu loh, tarikat. Cuman hatimu duduknya di duit apa di Allah? Duit. Nah, ya. Sholat duduknya di pahala di surga. Berarti nggak ketemu Allah toh? Enggak. Kerja ketemu duit, nggak ketemu Allah toh? Ngopenin anak, ngopenin istri yang dilihat, istri anak, nggak ketemu Allah. Kapan 24 jam kamu ketemu Allah? Ketemunya makhluk terus. Paling banter ketemu bayangan bidadari. Kata bidadari, sorry coy potongan inti. Ente lihat makhluk terus, saya hanya nerima yang lihat Allah. Ayo, bagaimana kalau bidadari bilangnya begitu? Ngerasanya bidadari. Kata bidadari, sorry bro, hatimu kotor begitu kok. Gue hanya untuk orang-orang yang hatinya lurus pada Allah. Ente hatinya lurus pada makhluk. Sorry bro. Loh, gimana? Pusing deh. Nah. Oke, mengerti ya. Ini canda tapi tingkat tinggi. Ya, ada. Padahal sholat itu tarikat, sunnah wajib itu tarikat, bekerja itu tarikat, mandi, pipis, BAP tarikat, 24 jam tarikat. Mampu nggak hatimu mendudukkan yang benar untuk sampai pada Allah lewat jalan itu tadi, lewat aktivitas itu tadi. Ini biar paham toriko tingkat tinggi nih, biar paham toriko tingkat tinggi. Nah, oke. Baca Quran torikot. Kalau hatimu duduknya benar ke Allah. Nah, baca Quran duduknya 1 huruf dapat 7 pahala. Ya nggak sampai-sampai ke Allah. Wong hatimu ketemu pahala. Ya kan? Iya enggak? Yang dicari pahala. Yang dicari pahala. Ini setannya tertawa itu cekiki itu. Ini enggak pinter-pinter ini. Iya, dah begitu. Begitu nanti sedekah sama juga. Biar rizkinya lipat gandakan ya toh. Loh, 100 kali lipat. Kapan hati modal 1000 ingin jadi 1 juta Ustaz. Ya Allah, ini engkau ya Allah. Kapan ketemu Allah lewat sodakohnya? Jadi salah. Rajin sodakoh tapi biar 1000 kembali 700.000. Itu pesugihan namanya. Sementara Allah ngajarinya lillah. Semua yang kamu lakukan, hati pikirmu, hanya aku yang ada di dirimu, motifmu, rasamu, sadarmu, tujuanmu, targetmu. Aku, kata Allah. Jadi jangan mengharap ya pakai. Ya yang benar mengharapnya pada Allah. Sekarang bisa nggak duduin hati, semua yang kita lakukan hanya Allah. Sekarang saya tanya, percaya tidak kita bahwa Allah akan memberi apapun sesuai yang Allah kehendaki pada diri kita? Percaya. Nah, itu yang belum muncul dari kita. Iya.
Jadi teman-teman tuh masih apa namanya? Nganggap dirimu penting di hadapan Allah. Padahal yang ngasih makan kita siapa? Allah. Kita nggak berdoa minta makan aja dikasih makan apa enggak? Nggak paham itu tah? Masih meragukan Allah. Nah, masih ragu dengan Tuhan kita. Tapi nggak ngerasa ragu. Iya. Ngerasanya sudah keren. Ya, nah, seperti itulah gambarannya. Jadi lucu kalau dipikir ya. Ya paham ya tadi? Ya oke, dah. Itu ntar dulu. Tarikat itu pengertiannya luas teman-teman. Tinggal duduknya hati dan pikir bagaimana. Nah, untuk duduknya hati pikir benar, ya harus belajar. Belajar pada guru akhirat. Guru akhirat itu mohon maaf. Guru akhirat disebut akhirat karena orang itu paling tidak sudah diperkenankan masuk musyahadah oleh Allah. Itu namanya guru akhirat. Mengerti? Orang yang memang secara ilmu hakikat dia oleh Allah sudah diperkenankan sampai kepada Allah. Standarnya paling tidak musyahadah lah. Itu disebut guru akhirat. Walaupun nggak pinter. Pointernya setinggi langit, profesor fikih. Tapi boro-boro musyahadah. Ya nggak bisa disebut guru akhirat dalam pengertian hakikat. Tapi jangan disalahin loh, kita nggak menyalahkan loh ya. Maksudnya teman-teman tuh kalau nyari guru harus ngerti. Guru yang kamu cari itu guru yang model apa? Guru fikih ya fikih monggo, nggak masalah. Tapi kalau menuju ke Allah, ya yang dicari guru-guru yang ya paling tidak sampai musyahadah lah gitulah. Ngerti? Jadi dia udah ngerti seluk-beluknya tentang Allah. Bukan dari ilmu, tapi sudah pengalaman ruhiyah spiritual yang diperkuat dengan ilmu-ilmunya tentunya. Seperti itu gambarannya. Nah, karena itu kita persilahkan teman-teman mengikuti torekot-torekot yang ini muktabaroh, monggo nggak ada masalah. Ya, oke. Saya sendiri ya banyak mengamalkan yang gitu-gitu. Ya, ya itu bagian dari Allah pengennya begitu, ya udah jalani aja. Seperti itu gambarannya. Jadi kalau disimpulkan torekoh itu hanya membentuk kita biar istiqomah, punya amalan yang istiqomah. Oke? Keistiqomahan berzikirnya pada Allah tadi. Sehingga pada titik tertentu oleh Allah diberi karunia, semakin mengerti, semakin paham, semakin ya ending-endingnya kenal Allah. Yang mengenalkan Allah pada diri hamba, ya Allah. Bukan makhluk yang kenal Allah. Allah yang ngenalin pada diri kehambaan. Tapi kalau dibahasakan sosial, dia kenal Allah. Hakikatnya Allah yang mengenalkan diri kepada diri kehambaan. Lewat musyahadahnya dan seterusnya dan seterusnya. Paham ya insya Allah ya? Nah itu. Ada lagi pertanyaan apa nih? Zikir khusus yang bagaimana yang cocok bagi kita. Nah, ini waktu ini jangan-jangan diamalkan nggak itu yang disampaikan yang kemarin tuh? Ya, diamalkan ya. Yang disampaikan yang saat itu, yang habis sholat subuh, baca apa waktu itu? Baca apa? Ya, baca la ilaha illallah yang panjang itu ya, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 11 kali itu. Kemudian setelah itu baca apa? Istighfar. Ya, 100 kali. Baca apa? La ilaha illallah. 100 kali dihayat-hayati, dirasa-rasai. Ya, kemudian setelah itu baca sholawat 1000 kali. Sholawat Jibril. Kemudian habis maghrib juga. Kemudian di luar itu membaca torekohnya tertentu itu ya, menghirup nafas yang panjang, keluarkan sampai habis karbon dioksidanya sambil merasa menghayati tentang peliputan Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Khaliq, pemilik nama Allah pada diri kita. Terus dilatih begitu sehari semalam, standar 15 sampai 20 menit lah. Syukur lebih dari itu ya lebih keren, lebih bagus. Ya, saat menghirup nafas kosongkan akal dan hati.
Hempaskan nafas. Allah. Sambil merasakan peliputan Al-Hayyu Al-Qayyum, Nurullah, Nurul Izzah, Nurul Zat, Nurus Samawati wal Ard pada tiap diri dan tiap makhluknya. Biar alam roh sadar kita segera bisa merasakan dan menyadari dengan ketajaman hati dan pikir kita akan keberadaan Allah, wujud Allah yang selalu meliputi tiap hambanya. Ya, itu kalau ikut pengajian yang ini, yang rajin. Ya, kadang udah belajarnya di YouTube nggak rajin, ribet urusannya. Ya, oke ya. Dah, ada satu lagi pertanyaan? Ustaz, saya tanya Ustaz. Ya, mangga silakan. Kalau sedang sholawat Jibril, kemudian azan Ustaz, apakah diteruskan atau tunggu azannya menjawab azan dulu? Nanti setelahnya apakah dilanjutkan sholawat atau sholat dulu Ustaz? Ya, kalau ya azan Isya maksudnya ya? Iya, azan Isya. Ya, oke. Kalau secara syariat ya berhenti dulu. Syariat begitu, etika syariat. Kalau hakikat mendudukkan hatinya. Kan teman-teman sudah zikir hudur sampai ke Allah toh dengan kehudurannya. Oke, azan pun ya diroso ke Allah. Jadi zikirmu masuk ke roso Allah, sadar ke Allah. Apapun yang kamu dengarkan termasuk azan, ya masuk ke roso sadar Allah. Jadi semuanya menuju kepada Allah. Ya enggak, selesai dong berarti. Kalau hakikat betul. Seperti itu duduknya. Iya, rasanya kalau mau memutus. Oke. Tapi kalau mau iya. Bergaya fikih, berhenti dulu lah dengan azan ya monggo, nggak masalah. Tapi nanti nyambung rosonya susah lagi ya Ustadz ya? Ya enggak juga, itu proses. Oh iya. Hati kalau belum jadi begitu teman-teman. Kalau sudah jadi, saya bilang, sholat di kamar sendiri dengan sholat di depan TV sama kok. Oke, sholat depan TV itu, kencengin aja suaranya. Biar orang dasar gila sholat depan TV gitu kan. Ya. Semuanya sudah kenapa? Enak. Nanti. Karena dia belum jadi hatinya. Kalau udah jadi hatinya nggak ngefek. Kenapa? Dia mampu mendudukkan hati dan pikiran, tidak ada satu ujung gerak-gerik apapun di alam semesta, sejatinya semua masuk zona peliputannya Allah. Ketika hati pikir duduk begitu, mampukah mempengaruhi lurusnya hati ke Allah? Ya enggak dong. Tetap hati total, rasa total ke Allah. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Nah begitu, tapi masih susah dibayangin. Jangan. Nanti terlalu tinggi ribet. Maksudnya gini loh, sama kayak kita mamanya sholat atau tidak sholat. Di luar ada suara jangkrik, krik. Kalau orang hatinya belum jadi, berisik. Kan begitu tak? Bukan. Yeah. Sekarang saya tanya, jangkrik itu siapa? Makhluk toh? Makhluk. Lah, yang liputi jangkrik siapa? Nurul. Ya, yang mengendalikan jangkrik siapa? Nah, sumber suaranya jangkrik itu dari siapa? Nah, hatimu bisa nggak duduk seperti itu? Jadi semua tampilan yang kelihatan sudah masuk zona kesadaran rasa yang tembus kepada sumber di semua balik tampilan fisikly. Ya itulah Al-Hayyu Al-Qayyum yang meliputi setiap sesuatu. Kalau hatimu sudah sampai di situ, ya aman-aman aja semuanya, nyaman. Iya, betul. Yang enggak nyaman karena dirimu belum paham dirimu sendiri dan belum paham Allah, belum paham yang punya nama Allah. Maka seakan-akan hidup ini saling terpisah antara satu dengan yang lain. Kayak berdiri sendiri-sendiri. Padahal semua gerakan alam semesta hanya gerakan irodah kudrohnya Al-Hayyu Al-Qayyum. Dirimu mampu nggak duduk di situ? Ya. Kalau mampu, tidak ada satupun gerakan, suara, tampilan
peristiwa yang mengganggu hatimu dan Allah. Karena dirimu ngerti, ternyata semua penggeraknya, muridnya, murid itu yang pengen, yang berirodah, qadirnya, yang penguasanya, ternyata ya Allah, Allah juga. Seperti itu. Dah, itu tergantung kedalaman hatimu sampai mana. Ya, dah, enjoy-nya gimana? Ngikutin fikih, enak-enak aja. Ya, setelah itu lanjutin. Ya, kalau bisa duduk manis, udah duduk manis, nggak ada masalah. Tapi ikuti suara hatimu. Tapi ngikutin fikih ya lebih bagus, nggak ada masalah. Ya, etika fikihnya dipakai, nggak ada masalah. Ya, oke, aman ya, aman ya. Ya. Ada lagi? Biar tuntas. Yang kemarin mau nanya nggak jadi siapa? Yang lain-lain? Kita persilahkan. Yang lain? Yang lain yang mau nanya nggak jadi kemarin siapa? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, ambil napas sejenak dulu. Alhamdulillah. Ya Allah, astagfirullah. Mau nanya boleh, Ustaz? Oh boleh, silahkan. Mangga. Saya kasih waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu banget sih pernah mau diajak temen mau ikut salah satu tarekat gitu ya Ustadz ya. Kan saya lihat dia ada riadoh-riadohnya gitu ya Ustadz ya. Kayak mandi malam-malam gitu, terus baca zikir-zikir khusus gitu. Saya baru ikut beberapa, belum ngerjain juga, baru ngikut aja. Apa sih istilahnya teh di apa ya? Kalau orang teh mau ikut teh di apa gitu? Di baiat. Nah gitu, di baiat gitu ya. Terus saya kan ke sana tuh. Nah, terus tapi baru ini terus ditanya suami gitu kan. Apa gini, terus saya jelaskan. Terus kan nggak boleh, udah yang biasa-biasa aja gitu. Gimana ya Ustadz, kalau sekarang saya mau ikut gitu, apa harus izin dulu apa gimana ya? Takutnya ntar gitu lagi kayak dulu lagi. Gimana ya sebabnya? Oh Saya iya. saya Begini. Iya, gimana Ya, gitu? saya sudah paham. Jadi tarekat itu macam-macam, teman-teman. Intinya tarekat adalah metodologi, cara, manhaj, ya, membersihkan dohir batin dengan harapan bifadlillah birahmatillah, dengan sanad tarekat tadi, ya diharap bisa mengenal Allah. Maksudnya diharap Allah bisa mengenalkan kepada kita, bisa sampai kepada Allah, bisa musyahadah, masuk ke zona hakul yakin. Semua thariqah tujuannya ke situ. Caranya aja yang berbeda-beda, jalannya, bacaannya aja yang berbeda-beda. Ada bacaan ini itu macam-macam. Tapi pasti semua thariqah ada bacaan la ilaha illallah, itu pasti. Karena inti zikir di la ilaha illallah. Ada thariqah-thariqah tertentu, ya, sang guru mendapat ilham dari Allah, ya, apa? Dia dimandiin kayak mayit. Ya, dimandiin, mandi tobat. Setelah itu dikasih kain kafan. Nah, sekarang teman-teman saya tanya. Kalau teman-teman bisa menerima metode itu ya monggo. Kalau nggak bisa menerima ya monggo. Tapi yang penting tahu dulu tujuannya, maksudnya, arahnya, kemana nih. Kalau saya termasuk orang yang bisa memahami, walaupun saya nggak pakai metode yang itu. Sang guru mendapat ilmu dari Allah, iya, mendudukkan orang biar ingat hakikat kematian. Oke?
Makanya diberi kain kafan sebagai simbol isyarah. Kamu ntar lagi hitungan menit, detik, jam, hari bisa mati, dikafani dan dikuburin. Itu sebetulnya nasihat isyarah dalam bentuk nasihat. Biar diri orang tadi bisa mendudukkan rasa sadarnya yang maksimal. Hubungannya diri dengan Allah. Tolong difahami. Oke. Ya. Jadi tujuannya tentunya baik dong. Ya baik. Biar tahu substansi kematian. Biar bisa mendudukkan hati pikir ke sana. Bahwa aku nanti akan mati. Disimbolkan dengan kafan. Oke. Diberi zikiran saat itu. Kemudian biar tingkat hudurnya tinggi ke Allah. Itu metode. Iya. Itu metode. Saya paham. Yang baru belajar fikih. Bid'ah. Neraka. Monggo, nggak masalah. Wong pendapat doang kok. Repot-repot. Iya. Nanti dibuktikan setelah mati. Paham? Ya, sekarang nggak usah berantem. Ya, oke. Berantemnya nanti setelah mati. Nanti kalau bener rasain ente kan gitu. Bahasa candanya begitu. Ya, nah ini bahasa canda. Sebelum mati aja udah ditemukan di hati si para orang-orang yang ikut tadi. Cara ngukurnya tinggal enak aja kok. Nih, yang belajarnya fikih melulu. Pasti hobinya pahala. Surga. Tambah satu lagi ya Pak. Bidadari. Tambah satu lagi. Bidadari dari surga. Biar dapat kaya. Ini potongan-potongan ini. Iya, nggak apa-apa, jangan disalahin. Mati masuk surga. Ya, dah. Saya lama pengalaman begitu-begitu, jadi nggak usah dibohongin ya. Nah, kalau yang teman-teman Toreko itu udah nggak mau mikir yang gitu-gitu. Kamus bahasa pahala, bahasa gitu-gitu sudah. Ya Allah, oleh gurunya dididik lillah sudah. Yang kamu lihat Allah terus. Sudah basi. Mohon maaf, bahasa pancingan pahala yang gitu-gitu sudah tidak didudukkan di hati. Karena itu metodologinya Allah untuk memancing orang biar masuk ke puncak spiritual. Tapi ternyata kebanyakan tambah asik di bayang-bayang khayal pahala. Berarti Pak Kiai memahami orang cerdas. Kenapa? Ada orang cerdas adalah orang memahami kematian. Itu maksudnya yang Pak Kiai sampaikan itu kali atau gimana? Ya, itu salah satu makna. Nah, At-Thariqah yang pakai metode seperti itu tujuannya mendidik hati aja. Bisa dimengerti? Semua itu tujuannya mendidik hati biar benar duduknya. Hanya itu aja. Nah, hati dikatakan benar duduknya kalau hati jernih, bersih dari apapun selain Allah. Gitu loh, teman-teman. Maka dididik dengan seperti itu. Dan faktanya banyak yang berhasil toh. Berarti alhamdulillah dong. Sementara kita yang mohon maaf nih duduk di fikih aja. Dikit-dikit pahala, dikit-dikit bidadari. Ya Allah, kapan Allah menjadi penguasa hatimu, pikirmu? Yang ada di hatimu, pikirmu hanya bayang-bayangan wanita cantik bidadari saja. Allahnya nggak ada di hatimu, bagaimana? Ini lucu juga nih kadang kita ini. Ya. Padahal itu metodologinya Allah. Dirangsang kayak anak kecil gitu loh. Anak kecil itu apa-apa, pengen apa-apa kan duit, mainan. Karena dia belum muncul kesadaran dan rasa. Maka dirangsang sesuatu yang real di mata dia. Nah, Quran dan hadis pakai metodologi pahala, surga, bidadari, kemudian hidup dan seterusnya. Itu sebetulnya metodologi Allah untuk narik orang-orang yang imannya belum jadi, ihsannya belum jadi, biar ada motivasi. Begitu nanti masuk puncak, ya sudah, cukup hanya Allah ternyata yang tertinggi. Surga kalah dengan Allah itu sendiri toh. Quran sudah bilang toh. Ya. Surga paling tinggi Allah ta. Ya apa enggak?
Ya, wajah Allah. Nah, sementara kita surganya masih bayangan-bayangan pahala, bayangan-bayangan bidadari. Kapan sampainya ke Allah? Berarti salah selama ini, Pak. Bukan salah. Quran memberi metode itu untuk step-step awal. Jangan diterus-terusin sampai tua mau mati, Allahnya nggak dilihat terus. Bagaimana begitu? Iya, ya. Bukan kok salah. Maksudnya jangan bertahan di Metodologi situ. itu ada metodologi dasar, menengah, ada metodologi tingkat tinggi. Lah metodologi yang tingkat tinggi pakai yang hadis qudsi itu, kata Allah, ada kelompok kecil umatku yang nggak pernah mau meminta pada aku, tapi waktunya total untuk zikir padaku. Ini keren, keren. Ya, ya. Ada kelompok kecil umatku nggak pernah mau minta pada aku karena meminta malu. Kenapa? Dia sudah yakin dengan aku, kata Allah. Kalau kita mintanya enggak ketulungan. Ya toh, mobil 10 kurang 20. Ya toh? Ya enggak? Ya, jadi seakan-akan Allah enggak pernah berbuat baik pada dirimu kok. Kamu tuntut terus Allah. Enggak kelihatan kebaikannya Allah pada dirimu. Saking kotornya hatinya, saking kotornya hatinya. Saking kotornya hatinya. Nah, seperti itu. Nah, maka kalau belajar jangan nanggung-nanggung. Karena Al-Quran, hadis, banyak konsumsi untuk aneka level. Lah, gitu loh teman-teman. Nanti level yang paling tinggi kayak Nabi. Tidak ada satu dari kalian yang masuk surga karena amalmu. Ini sudah tingkat tinggi. Tidak ada yang kita ini masuk surga karena amal kita. Ayo, mau ngomong pahala. Ayo, mau ngomong apa lagi? Tidak ada yang masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah. Walaupun engkau ya Rasul. Wala ana. Aku jadi nabi bukan inginku. Inginnya Allah. Aku jadi orang baik. Itu inginnya Allah. Aku jadi ibadah ringan. Itu pertolongan Allah. Berarti aku bukan keren dong. Yang keren Allah dong. Yang berkehendak aku jadi orang baik. Maka Rasul bilang. Tidak ada satu orang pun masuk surga karena amalmu. Mengerti? Ini ilmu tingkat tinggi ini maksudnya. Cuman kadang kita belum mampu mencerna. Wala anta ya Rasulullah. Walaupun engkau. Ya, walaupun aku. Akan tetapi orang masuk surga karena fadlnya Allah. Karunia Allah. Rahmatnya Allah. Lah, yang salah kita berbuat baik, gede-gede kepala, sok ngerasa berjasa di hadapan Allah, sudah banyak sholat, zakat, puasa. Itu mah ya Allah masih tingkat TK, teman-teman. Dirimu masih gede kepala di hadapan Allah, belum mampu memahami Tuhan kita. Kenapa enggak suwun ya Allah? Engkau sudah menolong, memberi kemudahan, memberi hidayah, taufik, inayah, izin. Hamba bisa berbuat sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Ini yang hebat engkau ya Allah, bukan hamba. Hamba yang engkau kehendaki untuk ini. Nah, kalau sudah tahu begitu, kenapa dirimu ngerasa pede di hadapan Allah? Nih, salahnya kita nih. Iya apa enggak ini? Ini kan Rasul ngajari kita dudukin hati yang benar. Maka kalau sekedar masukkan surga, ya Allah. Ya toh. Orang bersenyum aja kalau Allah mau masukin surga. Orang memberi senyum pada orang. Dah, ini masuk surga karena senyum tadi. Selesai. Penentu surga itu Allah. Bukan dirimu yang sok ngerasa soleh. Ngerasa berbuat baik karena nggak pahamnya dirimu tentang Allah. Bisa dimengerti? Wala anta ya Rasulullah. Walau engkau ya Rasul nggak bisa masuk surga dengan amalku. Wala ana. Akan tetapi walakin yudkhilullah. Akan tetapi Allah memasukkan surga bifadlihi wa rahmatihi. Ini kalau yang nggak paham ruwet nih. Maksudnya tuh gini deh teman-teman. Allah kok nggak pengen kita ini mengklaim kalau kita ini berbuat baik. Hati pikirnya itu loh jangan sampai ego di hadapan Allah. Tapi Allah pengen hatimu pikirmu ngomong suwun ya Allah, syukron ya Allah. Engkau sudah menghendaki dan menetapkan hamba menjadi orang baik.
Baik. Gitu loh teman-teman. Jadi yang keren siapa? Yang keren ya Allah. Karena yang menghendaki diri kita baik Allah. Yang memberi kekuatan Allah. Yang memberi hidayah taufik inayah Allah. Yang memberi rahmat fadlnya Allah. Tenagamu itu milik Allah. Dayamu itu milik Allah. Hidupmu itu sumbernya Allah. Masih kamu aku-aku. Nggak malu tak? Nah itu belum tandanya belum ngerti Tuhan. Belum kenal Allah. Maka masih ego. Tapi itu proses, jangan disalahin. Biar begitulah proses kehidupan seperti itu. Kalau sudah puncak kayak Nabi seperti itu. Loh ternyata semuanya jenengan ya Allah. Penentu surga jenengan ya Allah. Nah itu berarti kefahamannya sudah tingkat tinggi. Ya karena Nabi ya pasti tingkat tinggi. Kalau kita sok pede. Gue sholat, gue ya Allah. Gak pinter-pinter. Gak pinter-pinter. Ya, dah bisa dimengerti ya. Itu tadi tentang beberapa thariqah yang ngajarin mandi tobat, pakai kafan. Dia pakai metode itu. Dan alhamdulillah bifadlillah banyak yang berhasil. Alhamdulillah. Yang setuju monggo, yang nggak setuju monggo. Ya, oke. Yang hobi terus pahala terus tadi ya monggo. Saya enak-enakan aja kok. Ya, oke ya, paham ya? Siapa tadi? Bu siapa tadi? Ya, ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, ya. Suami melarang karena suamimu belum paham. Ya, suruh mahamin dulu. Karena tidak sedikit orang melarang tuh karena kebodohannya. Ya, ketidakfahamannya, ketidakmengertiannya. Ya, oke. Saya nunggu ridhonya dulu biar ikut gitu atau diam-diam aja tuh gimana, Ustaz? Hah? Berantem dulu aja ya. Ya, diskusi dulu lah. Ya, diskusi dulu, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, Bu. Ikut nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah. Itu bukan aliran sesat, itu namanya thariqah. Ya, manhaj untuk menuju kepada Allah, manhajut tauhid. Ya, banyak thariqah itu banyak. Ya. Oke, yang sering seperti itu adalah thariqah tertentu. Saya tahu ya. Ya, ada lagi? Yang lain? Pak Kiai mau menanyakan, Pak Kiai. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Kiai mau menanyakan dalam taraf kita menuju ke Allah, Pak Kiai, itu dalam berdoa lebih baik yang seperti apa, Pak Kiai? Kita minta terus dibimbing sama Allah itu sendiri atau kita langsung minta jadi kekasih Allah seperti itu, Pak Kiai? Yang lebih utamanya seperti apa, Pak Kiai? Terima kasih. Ya, doa itu macam-macam ya. Kalau orang-orang tinggi itu doanya nggak panjang-panjang, Pak, pendek-pendek teman-teman. Ya, doanya pendek. Ya, pendek itu ya tahu pendek ya. Tapi yang panjang itu nyanjung Allah, yang maha agung, yang maha besar, yang maha adil, yang maha ini, yang maha ini. Tapi mintanya dikit sekali. Oke. Mintanya dikit sekali. Kalau kita banyak permintaan, nggak jelas ngalor ngidul, ngetan ngulon, ya itu kita. Nah, kalau teman-teman ya pakai nuraninya sendiri lah, ya pakai nurani sendiri. Yang bagus ya Allah, berilah yang terbaik menurutmu. Selesai. Paham? Kalau udah terbaik menurut Allah bagaimana? Ya, yang terbaik menurut Allah ya sudah. Allah ngerti. Ya, saya mau protes. Iya. Iya, oke, contohnya begini. Si Muhammad cinta Fatimah. Oh, cintanya minta ampun. Tapi si Muhammad ini dia kenal Allah. Ya Allah, hamba cinta Fatimah ya Allah. Tapi hamba menyerahkan padamu ya Allah. Bagaimana baiknya dia menurutmu untukku ya Allah. Dan ternyata oleh Allah tidak diperkenankan, siap menjalankan tugas ya Allah. Lah itu Muhammad keren. Oke? Ya. Nah, setelah itu ternyata ketemu yang lebih keren ya. Alhamdulillah begitulah hidup. Ya, beda yang belum ini. Ya Allah, saya cinta Fatimah, kalau enggak dia saya mendingan enggak hidup aja ya Allah. Lah itu orang gila namanya. Ya. Ya, seperti itu. Jadi, udahlah yang terbaik menurut Allah. Oke, yang terbaik menurut Allah. Kalau yang populer kalimat-kalimat yang dipakai oleh para arifin sederhana. Ya Allah,
atini ma'rifataka wa mahabbataka ya Allah. Ya Allah, berikanlah pada hamba ya Allah kecintaanmu pada hamba ya Allah dan kemakrifatanmu pada hamba ya Allah. Loh, itu doanya para arifin begitu. Enggak panjang-panjang. Allahumma atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Atau dengan redaksi pendek, Allahumma ftahli futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah hatiku, pikirku ya Allah, sebagaimana Engkau membuka hati dan pikirannya orang-orang yang sudah ma'rifat, yang sudah kenalmu ya Allah. Loh, doanya pendek-pendek, enaknya man. Ya, nggak minta mobil, nggak minta gitu, nggak ya. Iya, atau ilahi anta maksudi warido kamatlubi ya Allah. Ilahi wahai Tuhanku, anta maksudi, hanya Engkau tujuanku ya Allah. 100% hidupku zahir batin tujuannya hanya Engkau ya Allah. Ilahi anta maksudi ya Allah. Waridoka, dan keridoanmu pada hamba itu yang hamba cari ya Allah. Hamba nggak pengen apa-apa ya Allah. Hamba hanya pengen warido kamatlubi. Oh, ini orang-orang keren. Keren teman-teman. Mintanya nggak macam-macam dah. Oke. Kalau kita doanya 2 halaman tapi nggak paham, ya. Doa panjang-panjang nggak jelas. Tapi nggak apa-apa, itu untuk pengalaman spiritual. Nah, nanti paling tingkat tinggi nggak pernah mau doa. Nggak pernah mau doa. Malu sama Allah. Malu sekali sama Allah. Karena dia ngerasa kebaikan Allah yang diberikan pada dirinya saja belum mampu disyukuri dengan sempurna. Iya. Fabi'ayyi ala. Oke. Dia belum mampu mensyukuri matanya dengan sempurna. Belum mampu mensyukuri. Ya, maka dia mawas diri. Malu pada Allah. Maka dia lebih menggencarkan tauhidnya ke Allah, zikir terus. Ada juga yang begitu. Ini yang dimaksud oleh Allah kelompok terbaik. Nggak minta tapi malu dan sudah menyandarkan keyakinan totalnya kepada Allah. Karena dia yakin pasti Allah akan memberi yang terbaik untuk makhluknya. Oh, itu keren, itu keren. Tapi zikirannya jangan tanya. Dia sudah masuk zona fana fillah, bakok fillah. Kalau kita ya nyoba-nyoba lah ya. Oke, silakan pakai redaksi yang mana? Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi, monggo. Atau pakai redaksi Allahumma atini ma'rifataka mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Berikanlah kecintaanmu pada hamba, sehingga hamba balik sambut gayung mencintaimu ya Allah. Dan berikan pula kemakrifatanmu kepada hamba, sehingga hamba bisa sambut gayung mengenalmu, mengetahuimu, memahamimu, mengerti tentangmu ya Allah. Loh, jadi aslinya yang ngerti Allah, bukan kita aslinya. Cuman kalau belum pintar ngerasa itu diri. Apa itu proses. Betul. Ya, memang proses spiritual itu tidak mudah, ruwet teman-teman. Ya, ruwet. Jadi harus melampaui banyak hal dalam kehidupan. Oke, seperti itu. Hafal nggak doa tadi? Ya, hafal. Oh ya, kapan-kapan ditulisin ya, insyaallah. Oke, paham ya? Dah, tugas Mas Didi intinya lillah aja deh. Semua lillah. Dengan dirimu lillah, yaitu artinya sampai pada Allah. Kalau nggak lillah berarti nggak sampai Allah. Kok terus aktivitasnya lillah, ya berarti sampai Allah terus begitu. Jadi dosis kewusulan kita kepada Allah, sampainya jiwa kita pada Allah tergantung 24 jam berapa dosisnya. 24 jam, 2 jam, 3 jam wusulnya. Ya itu masih kelas TK. Masih kelas TK. 24 jam sudah bisa 10 jam Ustadz, 15 jam. Alhamdulillah, kelas menengah. Sudah itu. Fadlu minallah. Oke. Sudah bisa 20 jam Ustadz. Wah, sudah tergolong orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah itu. Ya. Ustadz tidur juga sudah selalu mampu mendudukkan hati pikir ke Allah. Sehingga tidurnya nyaman, adem, ayem, tentrem, melurus ke Allah Ustadz.
Begitu bangun pun nyaman ke Allah. Berarti 24 jam sudah zikir terus ke Allah. Itu sudah masuk makom zuna bakok fillah. Nah, seperti itu gambarannya. Oh, itu nanti kalau sudah sampai situ, wah, dah pasti akan banyak diajarin oleh Allah ilmu-ilmu yang dasar dari dalam hati, dari dalam pikir. Seperti itu gambarannya, ya. Paham ya, Mas Didi tadi? Ya, dah. Oke, ini saja teman-teman. Kita ini ya untuk tanya jawabnya. Coba kita kesempatkan dikit lah waktu kurang lebih 20 menit untuk sama-sama berzikir, mempertajam ini ya teman-teman. Mempertajam rasa ya, rasa dan sadar kita. Jadi teman-teman tarik nafas, pejamin mata, tarik nafas yang kuat ya. Hirup oksigen sebanyak-banyaknya. Sambil mengosongkan akal, pikiran dari angan-angan, hati dari rasa-rasa macam-macam di luar Allah. Kosongkan hati dan pikiran. Saat menghirup nafas, sadarilah nafasmu dan udara yang kamu hirup adalah dalam peliputan Al-Hayyu Al-Qayyum. Oke. Setelah itu lepas pelan-pelan sampai suaramu habis, sampai karbonmu habis, karbon dioksidanya. Tek. Oke. Saat melepas keluar tadi, tugas akalmu berarti kesadaranmu, tugas hatimu berarti rasamu, menjadi satu kesatuan rasa dan kesadaran, penyatuan rasa dan sadar, menjiwai, menghayati, merasa, menyadari tentang peliputan Al-Hayyu Al-Qayyum yang meliputi ruh kita, diri kita. Ya, dudukkan hati pikir pada rasa dan kesadaran, nurullah, nurul izzah, nurus samawati wal ard, oke, yang meliputi ruh diri kita. Biar alam rasa sadar kita segera diberi tajam oleh Allah, sensitif oleh Allah. Sehingga nanti di zikir tingkat menengah hatinya sudah relatif lebih tajam. Ini semua perlu dilatih, nggak bisa ujuk-ujuk. Bisa bulanan, bahkan bisa tahunan, tergantung Allah memberi. Ya, oke. Semuanya paham ya? Mengerti ya? Mas Sulum tolong matiin lampu saya, Dok. Nah, ini sudah berzikir, tidak perlu diliput di YouTube. Kalau tanya jawab boleh lah diliput ya. Biar saya nggak panas. Nah, dimatiin. Ya, oke. Mari kita